Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025 ya Sobat Investor. Seperti yang diketahui kemarin pada tanggal 7 Agustus waktu Amerika atau pada tanggal 8 Agustus waktu Indonesia, MSCI mengeluarkan daftar saham-saham yang masuk ke indeks MSCI dan ada juga beberapa saham yang keluar dari indeks MSCI. Saham apakah itu? Mari kita masuk ke pembahasannya. Daftar saham yang masuk ke indeks MSCI per Agustus 2025. Mungkin bagi sebagian para sobat investor yang masih belum mengetahui apa sih MSCI dan apa sih fungsi dari MSCI. Jadi kita mulai pembahasannya ya. MSCI itu adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Jadi adalah sebuah perusahaan penyedia layanan indeks, data, dan analisis untuk pasar keuangan global ya Sobat Investor. Jadi kalau di dunia investasi, nama MSCI ini sering muncul karena mereka ini membuat indeks saham yang menjadi tolak ukur bagi investor di seluruh dunia. Apa saja sih yang dilakukan oleh MSCI? Yang pertama, MSCI ini membuat indeks untuk pasar saham. Jadi contohnya ada MSCI World Index. Ini untuk saham-saham perusahaan besar dan menengah di negara maju. Contohnya Nvidia, Apple. Terus berikutnya ada MSCI Emerging Market Index. Ini mencakup saham-saham dari negara berkembang. Termasuk Indonesia ya. Jadi Indonesia ini tergabung di MSCI Emerging Market Index. Selain itu ada juga MSCI All Country World Index. Gabungan pasar maju dan berkembang. Yang terakhir ada MSCI Small Cap Index, yaitu untuk khusus saham-saham dengan nilai kapitalisasi yang kecil. Selain itu, apalagi yang dilakukan MSCI adalah untuk menyediakan data dan analisis. Jadi, dia menyediakan data yang untuk valuasi, kinerja perusahaan, resiko pasar, termasuk environmental, sosial, dan governance. Jadi, aturan-aturan perusahaan ini seperti apa? Kira-kira suatu saham itu layak enggak untuk dikoleksi atau diinvestasikan. Selain itu juga yang paling penting biasanya MSCI ini menjadi acuan bagi para ETF dan fund manager untuk investasi sesuai dengan daftar list perusahaan yang ada di indeks MSCI. Seperti itu Sobat Investor. Berikutnya, daftar saham di Indonesia yang masuk ke indeks MSCI ya. Ini kurang lebih ada 87 saham yang masuk ke indeks MSCI. Kita lihat tabelnya atau apa aja yang masuk. Ini bisa dilihat termasuk dari berbagai macam sektor ya, perbankan, properti, terus mineral dan macam-macam ya. Di antaranya mungkin bisa dilihat ada Adaro, Akra, MMN, ada juga Astra, untuk sektor bank ada BCA, BNI, BRI, Mandiri ya, pastinya Sobat Investor. Untuk properti ada Bumi Serpong, Ciputra, telekomunikasi juga ada XL, seperti itu. Untuk Goto juga masuk saham indeks MSCI. Untuk sektor lain seperti Pegas, Sido, ITMG, Java. Kita juga yang slide ketiga terakhir, ini juga bisa dilihat ada Semen Indonesia, Selamat Sempurna, juga ada PT United Tractor Sobat Investor. Nanti bisa dilihat ya. Untuk perubahan saham di Agustus terbaru ini apa aja? Untuk MSCI Global Standard Index ya, untuk emerging market ada penambahan Dian Swastika Sentosa, DSSA, dan Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan ya. Ini saham para konglomerat ya. Untuk penghapusan di emerging market ini Adaro keluar ya Sobat Investor. Tapi bukan berarti Adaro keluar tidak masuk ke indeks MSCI, tapi dia masuk sekarang ke indeks ke small cap karena sudah melepaskan saham batu baranya ya.
Jadi dia masuk ke Small Caps Index. Jadi ada Adaro Andalan Indonesia (AADI), ada Alam Resource Indonesia Adaro, dan ada juga MNC Land KPIG, ada juga Petro Si atau PTRO, ada juga saham Raharjo Energi Cepu atau Ratu, ada juga saham Triputra Agro Persada, ini saham sawit ya, TABG. Dan untuk yang dihapus dari MSCI Global Small Caps Index adalah saham Merdeka Baterai, MBMA, dan Panin Life. Jadi untuk saham penambahan ini rata-rata saham-saham milik para konglomerat ya sobat investor. Terus apa aja sih keuntungan masuk ke indeks MSCI ya sobat investor? Kita bisa lihat untuk yang pertama itu meningkatkan permintaan saham ya. Banyak ETF global dan manajer investasi internasional yang mengikuti tracking indeks MSCI. Jadi para manajer investasi ini banyak yang mengambil saham-saham yang masuk ke daftar-daftar indeks MSCI ya. Jadi begitu saham masuk ke indeks, mereka wajib membeli saham itu untuk menyesuaikan portofolio ya. Jadi saham apa yang ada di situ ditambahin ke portofolio mereka. Yang ini mengakibatkan terjadinya inflow dana asing dan permintaan naik sehingga harga saham akan cenderung menguat. Yang kedua akan meningkatkan likuiditas ya, karena begitu masuk indeks MSCI, jadi saham itu akan lebih sering diperdagangkan ya sobat investor. Juga ada spread harga ya, selisih permintaan dan penawaran akan lebih kecil karena banyak permintaan ya. Dan investor dan juga investor institusi global lebih tertarik masuk karena sahamnya mudah diakses ya, karena sudah diakui. Jadi para investor ini masuknya juga lebih yakin. Selain itu meningkatkan reputasi dan kepercayaan pasar. Jadi sebuah saham yang masuk ke indeks MSCI dianggap sebagai pengakuan internasional ya sobat investor bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar kapitalisasi pasar, likuiditas, dan keterbukaan informasi. Selain itu juga menjadi daya tarik investor asing ya, meningkatkan citra perusahaan jadi lebih positif. Berikutnya keuntungannya itu adalah potensi kenaikan harga ya sobat investor. Jadi saham-saham yang masuk ke indeks MSCI itu dalam jangka pendek akan mengalami kenaikan harga, terutama menjelang suatu saham yang baru masuk, contohnya DSSA dan Cuan ini kan diumumkan tanggal 7 Agustus atau tanggal 8 waktu Indonesia. Itu akan mulai berfungsi efektif tanggal 27 Agustus. Jadi ada dari tanggal 8 sampai tanggal 27 itu ada rentan harga. Biasanya para retail itu bisa mengambil keuntungan di situ ya, karena begitu tanggal 27 Agustus itu para fund manager itu wajib membeli ya. Kita bisa menikmati margin kenaikan harga ya sobat investor. Selain itu dalam jangka panjang kenaikan harga juga pastinya tergantung dari kinerja dan fundamental perusahaan. Yang kelima keuntungannya adalah akses ke pasar modal lebih besar ya. Karena begitu masuk ke indeks MSCI, para investor dari investor big fund itu mempunyai peluang untuk menarik investor global masuk ke pasar saham Indonesia ya. Jadi ini akan banyak menyebabkan dana investasi masuk ke pasar saham Indonesia. Jadi bagaimana peluang investasinya? Dan bagaimana rencana para sobat investor dalam menghadapi perubahan indeks MSCI ini? Tulis strateginya di kolom komentar ya sobat investor. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika merasa pembahasan ini berguna. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.